Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatan menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkan karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala
suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicip air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini adalah bagian awal dari Injil Yohanes, sebuah bagian di mana kita juga tadi mendengarkan mengisahkan kehadiran Maria selain para murid, dan Yesus juga yang hadir di dalam sebuah pesta perkawinan. Dalam Injil Yohanes, kehadiran Maria hanya akan tampak 2 kali. Di awal yang hari ini kita dengarkan, dan nanti di belakang ketika Yesus sudah di atas salib dan Maria ada di bawah kaki salib. Kisah yang tadi kita dengarkan adalah kisah sederhana. Dan dari kisah sederhana ini tadi kita bisa, kalau melihat figur Maria, kita bisa menyimpulkan Maria adalah figur yang peduli. Anggur bagi orang Yahudi dalam sebuah pesta adalah sesuatu sajian yang penting. Maka tadi komentar yang muncul setelah anggur dari air yang sudah diubah oleh Yesus kemudian disajikan sebagai anggur, komentar yang muncul adalah bagaimana mungkin anggur yang baik disajikan belakangan. Karena biasanya anggur yang baik itu disajikan di depan. Pendeknya sampai orang puas, mungkin lalu habis, dan baru yang kualitas berikutnya disajikan. Kita tahu bahwa itu terjadi karena memang sebetulnya anggurnya sudah habis. Tetapi berkat campur tangan Yesus, pesta itu tidak berkurang sedikit pun kemeriahannya karena kekurangan anggur. Saudara sekalian yang terkasih, Maria ada di situ dan ia peduli dengan situasi di mana anggur habis. Dan ia tahu persis akan ada sesuatu yang bisa dilakukan kalau ia berani meminta kepada Yesus Sang Putra. Maria peduli. Ia tahu persis situasinya dan karena itu ia berinisiatif untuk mengatakan kepada Yesus,
anggurnya habis. Tetapi tadi kita dengarkan Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Yesus tidak mengatakan, oh ya, nanti saya buat sebanyak-banyaknya. Tentu saja jawaban Yesus adalah jawaban yang spontan kalau kita dengarkan. Rasanya adalah jawaban yang tidak memenuhi harapan Maria. Karena Maria mengatakan anggurnya habis dan Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Tetapi toh Maria tidak protes. Ia bahkan tadi dikisahkan mengatakan kepada para pelayan, sudah, nanti turuti saja apapun yang diperintahkannya kepadamu. Lakukan saja apa yang ia katakan, buatlah sesuai apa yang ia katakan. Saudara sekalian yang terkasih, kepedulian Maria adalah kepedulian yang sungguh juga didasarkan pada keyakinan bahwa Yesus akan campur tangan. Bagian Injil ini tadi dikatakan sebagai tanda yang pertama yang dilakukan Yesus. Tanda kalau dalam Injil Yohanes itu artinya mujizat, kata yang lain. Tetapi Yohanes tidak pernah memakai kata mujizat. Tanda. Tanda apa? Tanda bahwa kemuliaan Allah dinyatakan. Maka meskipun Yesus mengatakan waktuku belum tiba, Maria dengan penuh keyakinan tetap mengatakan kepada para pelayan, lakukan saja apapun nanti yang dikatakan, turuti. Saudara sekalian yang terkasih, maka sungguh kita bisa belajar dari kisah yang sederhana ini tentang apa artinya peduli dan apa artinya percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Peduli artinya seperti Maria, mengenal situasi dan kebutuhan, lalu bertindak untuk terlibat di dalam situasi itu sehingga apa yang diharapkan bisa diwujudkan. Keprihatinan Maria bahwa pesta ini tidak boleh berlangsung hampa karena kehabisan anggur adalah sebuah keprihatinan karena ia tahu persis pesta ini sesuatu yang penting bagi keluarga dan bagi siapapun yang hadir waktu itu. Maka Maria mengambil inisiatif. Ini harus ada sesuatu yang dilakukan. Maka apa yang dibuat oleh Maria adalah sebuah bentuk kepedulian, sebuah keterlibatan karena ia tahu persis ia bisa mengambil tindakan meskipun mungkin tidak langsung menyelesaikan persoalan. Saudara yang terkasih, hal kedua yang bisa kita pelajari dari sikap Maria adalah sebagai orang yang peduli, ia tahu bahwa kehendak Tuhan harus selalu dilakukan. Maka pesannya kepada para pelayan sederhana. Dengarkan saja apa nanti yang ia katakan dan buatlah. Apapun yang ia katakan, buatlah. Bagi Maria, melakukan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang penting. Persis seperti sejak awal ia menyatakan ya kepada warta malaikat untuk menyatakan kesediaan pada kehendak Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Dan hari ini kita dengarkan juga bagaimana sikap itu muncul kembali. Buat saja apapun yang ia katakan kepadamu. Maria tidak protes tentang apa yang tadi dikatakan oleh Yesus. Waktuku belum tiba, Ibu. Tetapi ia hanya mengatakan, buat saja apapun yang ia katakan kepada kalian. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka sungguh untuk bisa senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, ternyata kita diajak untuk juga peduli dan terlibat. Tuhan tidak bisa bekerja sendirian. Ia membutuhkan kita, tangannya, kakinya, alatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga lalu sungguh kita menjadi perpanjangan karya Tuhan di dalam hidup kita. Maka kalau tadi kita dengarkan di dalam bacaan yang kedua, kita mendengarkan bagaimana pada kita masing-masing Tuhan memberikan karunia apapun itu. Tetapi yang penting yang bisa kita ingat dari apa yang dikatakan Santo Paulus di dalam surat pada jemaat di Korintus ini adalah bahwa karunia itu diberikan demi kepentingan bersama.
Karunia ternyata diberikan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Karunia yang diberikan dari roh yang sama ternyata dinyatakan demi kepentingan bersama. Artinya demi kebaikan bersama, bukan untuk dimiliki sendiri. Dan begitulah cara Tuhan bekerja. Seperti Maria yang memohon Yesus untuk menyelesaikan persoalan, dan Yesus lakukan sesuatu. Bukannya lalu anggur itu disimpan sendiri untuk tuan rumah atau disembunyikan, tetapi dibagikan untuk semua tamu yang hadir waktu itu. Bagaimana anugerah Tuhan ternyata memang ditujukan demi kebaikan bersama. Maka melakukan kehendak Tuhan seperti tadi Maria lakukan dan pesankan kepada para pelayan, semuanya juga ditujukan demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan Maria sendiri. Maria tidak berpikir tentang jasanya sendiri. Satu-satunya keprihatinan Maria waktu itu adalah bahwa pesta itu semoga tetap berlangsung, dan karena itu dia harus campur tangan supaya semua orang dalam pesta itu tetap gembira. Saudara sekalian yang terkasih, maka dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, mari kita syukuri bahwa Tuhan juga kepada kita masing-masing memberikan karunia yang cukup. Talenta, anugerah, kesempatan, apapun yang kita labeli. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Tetapi kita diajak untuk mengingat bahwa karunia-karunia itu selayaknya kita pergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan dan kebaikan bersama. Itulah bahwa maksud Tuhan memberikan kepada kita, yaitu supaya kita semua merasakan kehadiran dan penyertaannya. Lewat siapa? Tidak lain juga lewat apa yang bisa kita lakukan, karena kita merasa inilah bentuk kepedulian dan keterlibatan kita pada karya Tuhan. Kalau aku mau membagikan karunia yang aku punya dari anugerah Tuhan demi kepentingan bersama, demi situasi yang lebih baik, demi tatanan yang mungkin lebih menyenangkan bagi banyak orang, membahagiakan, menyejahterakan. Dan dengan rasa syukur karena kita menyadari Tuhan sudah memberikan banyak karunia kepada kita, semoga lalu juga seperti Maria, kita berani melakukan kehendak Tuhan dan menuruti apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan percayakan karunia untuk dibagikan demi kepentingan bersama, maka mari juga kita lakukan, kita bagi karunia itu, talenta, kesempatan, mungkin juga hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, sehingga semoga dengan kepedulian dan keterlibatan seperti itu, sama seperti Maria waktu itu membaharui suasana pesta, kita pun juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membaharui kehidupan kita masing-masing dan kehidupan siapapun yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah percayakan itu kepada kita, maka mari kita gunakan kesempatan ini baik-baik, sehingga sungguh juga kita semakin mengalami kehadirannya, baik di dalam hidup kita maupun di dalam hidup siapapun yang ada di sekitar kita.